Ya Mbak Sodikin, tak kasih 500.000. Untuk beli apa? Ya 500.000 untuk Mbak Sodikin. Terima kasih Mbak Lupi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh ini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir, wabil khusus Ibu Bupati beserta jajarannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bertempat di desa Pejagan, Pemudakan, Pejagan, Pedagan, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, yang saya banggakan. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Beli tahu di pasar Minggu, ada gajah minumnya susu. Hai orang Indramayu, apa kabarmu? Izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Hidup ini simpel saja. Dikasih cobaan, ya dicobain. Diberi kenikmatan, ya dinikmati. Diberi ujian, ya dijalani. Karena hidup sukses itu melewati banyak proses, bukan banyak Panitia pengajian itu kalau undang saya, tolong dipahami, sebelum saya datang semua sambutan sudah selesai. Jangan bikin acara sendiri, sehingga sampai mau sambutan sepanjang apapun saya nggak urusan, tapi sebelum Gus Miftah datang, supaya jamaah tidak terlalu lama menunggu pengajian. Betul? Lagian acara panjang-panjang itu mau ngapain? Yang suka panjang-panjang itu cuma ibu-ibu saja. Nah, disitulah kemudian saya teringat dengan satu pertanyaan dalam bahasa Arab. Man as'adun nas? Siapakah orang yang paling bahagia? Man as'adun nasi? Siapakah manusia yang paling bahagia? Jawabannya adalah man as'adan nasa. Orang yang membuat orang lain bahagia. Orang yang paling bahagia adalah orang yang bisa membuat orang lain bahagia. Saya itu satu hari bisa hadir 45 pengajian. Panitia yang membahagiakan jamaah itu ternyata satu, yang tidak terlalu banyak acara. Jadi kalau bikin acara yang simpel-simpel saja. Saya pernah hadir satu pengajian dari lurah, camat, bupati, kepala dinas, semuanya sambutan. Ini saya pikir ini mau pengajian apa lomba ceramah. Besok lagi kondo-kondo Indramayu, kalau saya datang tolong nggak usah diselani pakai sambutan yang lain, langsung pengajian. Lagian saya tersinggung, kenapa kiainya keren, kopinya tutupnya pink.
Mohon maaf Bu Bupati, saya itu baru buka puasa jadi belum ngopi. Karena saya punya prinsip utamakan ngopi, jangan utamakan janji. Karena manisnya kopi akan dapat kamu nikmati, tapi manisnya janji akan membuat kamu sakit hati. Minum kopi itu kalau enak pasti bilang ah. Itulah perbedaan kopi dengan istri. Minum kopi enak ah, istri enak ah. Iya. Ada penelitian yang sangat ilmiah, seorang laki-laki yang minum kopi sehari 3 cangkir maka akan kelihatan lebih muda dibandingkan kakeknya. Bapak Ibu yang saya muliakan, sejatinya hidup itu hanya tentang memandang dan dipandang. Jangan hanya memandang dari yang terlihat saja. Yang dipandang belum tentu seindah yang tampak. Ada yang terlihat hidupnya bahagia, namun ternyata dia hanya menutupi kesedihannya. Betul? Ada yang terlihat hidupnya selalu berkecukupan, padahal dia hanya pandai bersyukur atas nikmat Allah. Ada juga yang terlihat hidupnya tanpa ujian, padahal dia sedang menikmati badai ujiannya. Maka hidup itu hanya hanya tentang memandang dan dipandang. Warga masyarakat lihat bupatinya enak. Kenapa Ibu Bupati enak? Iya, kemana-mana dikawal, ada protokol, hidupnya dijamin negara, tapi tidak melihat kewajibannya. Sementara Ibu Bupatinya sendiri merasa hidup saya terpenjara oleh keadaan, semuanya diatur oleh aturan. Lebih enak jadi rakyat biasa, duduk di mana saja rasanya nikmat. Betul Bu? Duduknya asik, itu malah nggak pakai tikar. Yakin pulang pengajian tuh little body, sini gagal kelakuan wadi. Maka disitulah kita perlu memahami bahwa semua orang punya ujian masing-masing. Semuanya yang di sini juga termasuk Banter duduk saja, kasihan yang di sana. Kita kalian duduk saja Mas Banter. Ingatlah mereka datang dengan melihat wajahku, tidak ingin melihat raimu ya. Maka orang yang paling beruntung adalah orang yang bisa bahagia dalam keadaan apapun. Jadi pejabat dia bahagia, jadi rakyat dia juga bahagia. Menjadi apa-apa dia bahagia, tidak menjadi apa-apa dia juga bahagia. Ibu, Bu, apakah kebahagiaan itu ditentukan dengan banyaknya harta? Jawabannya tidak. Apakah kebahagiaan itu ditentukan dengan tingginya jabatan? Jawabannya tidak. Bahagia itu kita yang buat, bukan orang lain. Saya alhamdulillah di negara ini dari presiden sampai rakyat jelata saya kenal semua. Apalagi sekarang Gus Miftah dikenal sebagai AKBP. Aku kiainya Bapak Prabowo. Sorry ya. Ternyata apa? Ukuran kebahagiaan orang itu masing-masing. Sorry ya, cangkemek sudah. Ukuran kebahagiaan orang itu masing-masing. Kemarin berangkat ke Indramayu, saya melalui Tegal, ngaji di Pemalang. Saya berangkat dari Jogja itu melewati pedagang cilok. Tahu cilok ya Pak ya? Apa cilok itu? Aci. Kalau celok
celek dicolok beda. Kalau yang dulu dia, ini masih bujang. Masa raihnya tua temen bujang? Anaknya sudah dua. Mudah-mudahan pulang istrimu makan lagi ya. Saya bilang sama pedagang ciloknya begini, Pak, beli cilok dibungkuskan di plastik. Saya tanya, harganya berapa Pak? 10.000. Saya kasih uang 500.000. Bahagianya minta ampun, sujud syukur. Maksud saya adalah, mungkin bagi sebagian orang kaya ketika mendapatkan 500.000 itu bukan apa-apa, tapi bagi orang lain itu merupakan sebuah kebahagiaan. Betul Bu? Maka jangan pernah mengukur kebahagiaan kita dengan menggunakan ukuran orang lain. Bagaimana kemudian Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita bahwa semua orang itu punya porsi masing-masing. Maka nuwun sewu, konsep keadilan adalah wadu syai'in fi mahali, meletakkan segala sesuatu sesuai dengan porsinya masing-masing. Makanya porsinya bupati sama rakyat beda, porsinya bupati sama kiai beda. Makanya mohon maaf malam hari ini Bu Bupati hadir sama Gus Yuta di atas panggung yang sama. Mohon maaf Bu Bupati, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Karena porsinya beda. Wada'u syai'in fi mahali. Tanggung jawab itu tergantung porsinya. Maka sesuatu akan indah manakala sesuai dengan porsi masing-masing. Contoh, rambut ini kelihatan indah. Kenapa? Karena berada di atas kepala. Begitu rambut jatuh dari kepala, sudah gak kelihatan indah, Pak. Contoh, rambut jatuh di makanan. Banyak orang yang gagal makan gara-gara melihat rambut di dalam makanan. Ini baru rambut, belum gigi. Untungnya tiba di makanan. Seenak-enaknya makanan, pasti kita nggak jadi makan. Di Jogja itu pernah kejadian, Mbah Kiai kampung mimpin tahlilan. Selesai tahlilan dikasih makanan rawon. Mbah Kiainya maju duluan. 10 menit dia aduk-aduk rawon nggak pergi-pergi. Yang di belakang nanya, Mbak, kok suwe temen? Yang sabar, saya belum selesai. Kenapa Mbak? Digini nyong tiba. Maka keindahan itu sesuai porsi. Makanya kalian anak-anak kecil di depan saya ini, mohon maaf, berproseslah sebaik mungkin nih. Hari ini porsimu adalah sebagai penabuh hadroh. Makanya besok kamu harus percaya diri. Kalau lamar cewek ditanya sama mertuamu, nah pekerjaanmu apa? Kamu jawab, penerbang. Pesawat apa? Hadroh Airline. Anak hadroh modalnya cuma sarung. Kamu jawab, B, jangan lihat sarungnya tapi lihatlah hadrohnya, goblok. Isinya. Makanya kemudian kita diperlihatkan porsinya masing-masing. Contoh umpamanya, Nabi itu punya 4 sahabat yang istimewa. Siapa saja mereka Bapak Ibu? 1, Abu Bakar. 2, Sayyidina Umar. Sayyidina Utsman. Sayyidina Ali. Ini punya porsi masing-masing. Kehebatan Nabi Muhammad mendapatkan support system dari orang-orang di sekitarnya sesuai dengan porsinya masing-masing. Soal kebijakan ada di Abu Bakar. Soal di keberanian ada di Umar. Soal kekayaan ada di Utsman. Soal kecerdasan dan ilmu pengetahuan ada di Sayyidina Ali. Ini menunjukkan apa? Superioritas Kanjeng Nabi didukung dengan super tim yang baik. Makanya kalau Indramayu ini pengen maju, harus ada super tim. Saya selalu bilang, sehebat-hebatnya Superman kalah sama super tim.
Lagian Superman itu goblok. Apa bentuk gobloknya? Badannya besar tapi bajunya es. Paham? Lebih goblok lagi, pakai celana dalam di luar. Yang paling goblok siapa? Yang nonton. Tahu orang goblok kenapa ditonton? Inilah yang dimaksud dengan afdhalul amali bil jamaah. Amal itu paling bagus dilakukan secara berjamaah. Membangun peradaban harus berjamaah. Nabi dibantu dengan sahabat-sahabat yang keren. Abu Bakar. Abu Bakar itu tidak hanya teman nih, tapi juga mertua Kanjeng Nabi. Jadi kebahagiaan orang Arab itu begini, Pak. Kebiasaan orang Arab itu kalau punya anak cantik perempuan, dia kok menghargai temannya, itu biasanya ditawarkan untuk dinikahi temannya. Makanya Abu Bakar yang menawarkan Siti Aisyah kepada Nabi untuk dinikah. Jadi kalau kamu merasa sahabatnya Gus Miftah, kalau kamu punya anak cantik, ya caranya ditawarkan Gus Miftah. Tapi anakmu lanang kabeh ya beda. Kok beda kabeh? Cilik-cilik. Lagian kalau aku jadi menantumu, masa aku manggil kamu ayah lah? Nggak enak temen ayah kayak iya. Malah kalungan apa, malah kayak sapi korban. Abu Bakar punya sahabat namanya Umar. Umar ini suami orang yang sangat pemberani, tapi sekaligus takut dengan istri. Jangan salah. Kalau kita ini kalah sama istri, lumrah. Umar setan, jin, demit takut sama istri, tetap takut. Takut, Pak. Tapi para suami kalian santai. Tak kasih tahu. Anda punya istri manut, Anda berpotensi menjadi raja. Anda punya istri galak, Anda berpotensi menjadi wali. Kalau Anda punya istri kadang-kadang manut, kadang-kadang galak, insya Allah raja wali. Nanti akan saya kasih tahu ilmunya Umar membangun peradaban. Mudah-mudahan Indonesia dan Indramayu bisa maju. Amin. Saya pakai pendapatnya Sayyidina Umar bagaimana membangun peradaban. Hati-hati. Gus Miftah itu apa takut sama istri? Saya tidak pernah takut sama istri. Cuman istri saya lebih berani. Agak lain. Pokoknya perempuan itu adalah klaster manusia terkuat di muka bumi. Perempuan itu nggak punya jabatan saja menakutkan, apalagi jadi bupati. Laki-laki itu menang sama istri cuma sekali tok. Kapan? Lebaran hari pertama di pagi hari. Saat itu perempuan baru tunduk sama suami. Siang dikit, wani-mani. Makanya kalau pagi-pagi itu istri sungkeman, Pak, itu satu momentum yang sangat saya nikmati. Abah, saya minta maaf ya, modar ya. Karena siang dikit, Pak, kita dijajah lagi loh. Ciri-ciri perempuan yang suka menjajah suami, ciri-cirinya adalah jilbabnya coklat. Di bagian jilbabnya coklat. Asrul rajul yakluhu wa hasabuhu dinuhu wa muru'atuhu khuluquhu. Tiga hal ini yang menjadi pesan Sayyidina Umar untuk membangun sebuah peradaban. Tiga hal ini akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Karena mau panjang mau pendek jatahnya sama-sama tidak jelas. Kalau ada orang Indramayu datang ke pondok itu sudah, aduh, Yai ngaji lagi Indramayu.
Ustaz, adik dikasih harga murah masih nawar. Siapa yang suka nawar? Biar ini dia. Asur rajuli akluhu. Pangkal keutamaan seseorang itu adalah akalnya. Ini berbicara tentang pendidikan. Sebuah daerah pengen maju, hal pertama yang perlu diperhatikan adalah pendidikannya. Itulah kenapa APBN memberikan porsi yang paling besar terhadap Kementerian Pendidikan. Kayak kamar mani tanggung. Itu tuh tidak sangat maju. Kamu udah baik. Untung pecinya NU. Yang pecinya NU saya doakan masuk surga. Pecinya. Aslur rajuli akluhu. Pangkal keutamaan seseorang itu adalah akalnya. Akal itu terkait dengan pendidikan. Dalam Hasanah Nahdlatul Ulama ada bahasa demikian. Al ilmu la yudrakuhu illa bitta'allum wal barakatu la tudrikuhu illa bil khidmah. Ilmu itu tidak akan pernah kamu dapatkan kecuali dengan belajar. Barokah tidak akan pernah kamu dapatkan kecuali dengan pengabdian. Pengen pintar, belajar. Pengen pintar, ngaji. Artinya apa? Di Indramayu nggak ada lagi anak yang putus sekolah. Setuju? Itu nggak apa-apa. Ini pengajaran sih temen ya. Pengen bisa makan ngaji, pakai hemat. Ini pengajian paling horor sedunia. Siapa yang kaget? Ya Allah, saya ngarep son lemu ya kaget kan. Pendidikan ini mendapatkan porsi yang besar. Makanya coba Bu Bupati lihat, APBN itu digunakan paling banyak oleh Kementerian Pendidikan. Porsinya paling besar. Karena negara ini paham, kalau negara ini pengen maju, ya warga masyarakatnya, rakyatnya harus berpendidikan. Makanya saya itu nggak putus kuliah. Saya dulu putus kuliah, hampir skripsi, karena saya nggak senang dengan dekannya. Bukan nggak senang, saya nggak disenangi sama dekannya. Saya tinggalkan bangku kuliah. Saya waktu itu cuma bilang, saya akan buktikan saya bisa sukses walaupun saya nggak punya ijazah sarjana. Akhirnya saya tinggalkan bangku kuliah, padahal tinggal skripsi tok. Waktu itu saya harusnya mendapatkan gelar S1, sarjana agak gimana? Ternyata benar, tanpa ijazah S1 saya sukses. Begitu saya sukses, saya malu ketika pengajian di Malang. Anak kecil seperti ini maju ke panggung. Nah, kamu kalau besar pengen jadi apa? Saya pengen besar seperti Gus Miftah. Kenapa nak? Enggak lulus kuliah saja bisa sukses. Saya malu. Akhirnya waktu itu saya putuskan saya kembali melanjutkan pendidikan saya. Alhamdulillah saya dapat gelar S1. Gelar saya SPD, sarjana penuh dosa, sarjana pendidikan. Akhirnya apa? Saya sampaikan kepada santri-santri saya, kamu yang hari ini gak kuliah, kamu malu sama Abah. Kenapa? Hari ini Abah kembali kuliah lagi. Saya ambil S2 di 3 kampus. Kampus pertama di UIN Jogja, saya ambil Akidah Filsafat S2. Kampus kedua saya ambil di mana Semarang itu? Universitas UNES. Saya ngambil pendidikan seni.
Satu lagi saya ngambil di Unisula. Yang ketiga, saya ambil S2 pendidikan. Yang satu seni, yang satu pendidikan. Ini tahun ini insya Allah tiga-tiganya selesai. Besok gelar S2 saya ada 3. Saya bilang, selesai S2 saya akan lanjutkan lagi S3. Selesai S3 insya Allah S2. Kamu tahu kepanjangan S2 apa? Ternyata S2 itu kepanjangannya apa? S dorong gerobak. Di Indonesia itu sebenarnya banyak singkatan-singkatan. Contoh ambulans, dibaca ambulan. Kamu tahu ambulan itu kepanjangannya apa? Ambulans, angkutan mayat butuh jalan cepat. Ya, ini kepala dinas tidak paham. Ambulans, angkutan mayat butuh jalan cepat. Sama dengan perkedel. Kamu tahu perkedel itu apa? Persatuan kentang dan telur. Kok kamu bilang pas? Ya emang bener kok pas gimana itu? Yang perlu kamu pikirkan satu, kopi kamu dingin. Ini pendidikan mendapatkan porsi yang paling besar. Maka di Indramayu jangan sampai ada siswa didik yang putus sekolah. Setuju? Pendidikan itu memang tidak menjamin orang sukses. Tetapi dengan pendidikan berarti kamu menempuh jalan proses untuk menjadi orang sukses. Apakah ada jaminan orang yang kuliah itu mendapatkan pekerjaan sesuai dengan ijazahnya? Tidak. Siapa yang bisa menjamin? Teman saya kuliahnya di teknologi nuklir UGM. Pekerjaannya apa? Tukang gawe mercon. Nuklir. Saya kalau ngomong mercon ingat di Malang itu. Rumahnya meledak, akhirnya badannya hancur. Kepalanya di atas, kakinya di bawah. Gara-gara mercon. Makanya ingat, anak-anak yang suka mercon saya kasih fatwa. Menyalakan petasan di mata ulama hukumnya haram. Haram hukumnya menyalakan petasan di mata ulama. Jeblok matanya. Sama halnya saya bilang, orang ziarah di kubur haram. Orang ziarah di kubur haram. Mendoakan orang mati haram. Mati yo itu. Sealim apapun orang, sehebat apapun orang, haram hukumnya menjadi imam saat main sepak bola. Nunggu selesai dulu Pak, baru jadikan imam. Maksud saya begini, dalam kitab taklim itu ada undang-undang begini. Fasadun kabirun alimun mutahadikun wa akbar minhu jahilun mutanasikun. Yang merusak negara itu ada 2. Yang merusak sebuah peradaban itu ada 2. Yang pertama, alimun mutahadikun. Orang pinter yang sok kepinter, culas. Dia tidak menggunakan ilmunya untuk kemanfaatan, tapi justru untuk membodohi rakyat, membodohi umat. Ada yang seperti itu? Banyak. Pejabat-pejabat yang suka korupsi itu rata-rata pejabat yang pinter apa pejabat yang goblok? Yang pinter apa yang goblok? Pinter tapi mutahatikun, culas, dolim. Saya kemarin ditanya, kenapa sih Bang kok masih banyak pejabat yang korupsi? Yang salah itu guru TK. Gara-gara masuk TK diajari cerita judulnya Kancil Nyolong Timun. Apa coba pentingnya cerita Kancil Nyolong Timun? Karena TK-nya diajari cerita Kancil Nyolong Timun, maka begitu jadi pejabat pekerjaannya maling seperti kancil. Hati-hati. Orang pintar itu penting Pak, tapi kalau sampai mutahatikun bahaya.
Makanya kalau dulu saya ditanya sama teman saya Billy, seorang gubernur di Sumatera, Pak Kiai, saya mau tanya, saya ini ada 2 calon kepala dinas. Yang satu nggak begitu pintar tapi akhlaknya baik. Yang satu pintar banget tapi akhlaknya jelek. Yang harus saya angkat sebagai kepala dinas yang mana, Kiai? Saya jawab, yang nggak begitu pintar tapi akhlaknya baik, daripada yang terlalu pintar tapi nggak punya akhlak. Betul, Bu? Kalau ibu-ibu ada dua calon menantu, yang satu pintar banget tapi suka bohong, yang satunya ya goblok lah tapi jujur. Kira-kira ibu pilih yang mana? Pintar yang suka bohong atau goblok yang jujur? Atau sekarang begini aja, pertanyaan saya lebih mudah lagi. Ibu, Anda pilih suami yang model apa? Kaya tapi pelit atau miskin tapi dermawan? Pilih mana, Bu? Kaya tapi dermawan. Setakon siapa? Sekarang yang bapak-bapak saya tanya, Pak, kalau disuruh milih, Anda pilih yang mana? Istri cantik tidak solehah atau jelek tapi solehah? Modal ya. Jawaban ketua panitianya cantik dan solehah. Pasti yang dipilih yang nggak ada opsinya. Maksud saya apa? Hidup itu berdasarkan kenyataan, bukan berdasarkan keinginan. Urip kuwi sak nyatane ora sak karepe. Kalau ibu-ibu punya suami gak ganteng-ganteng banget, kalau mau tidur tolong jangan pernah membayangkan suami seganteng saya. Nikmati saja suamimu di rumah apa adanya. Daripada kayak gini, banyak iyo, biar nafsu. Karena saya dulu ditanya, Bu, sama kiai saya, Miftah, kamu pilih mana? Istri cantik tidak solehah apa jelek tapi solehah? Saya jawab, cantik walaupun tidak solehah, Kiai saya marah. Kenapa kamu melihat cantik dan tidak melihat solehahnya? Mohon maaf, Kiai. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu imamnya perempuan. Kalau istri saya sudah cantik belum solehah, kewajiban saya sebagai imam menjadikan istri saya solehah. Masuk. Betul? Masuk. Tapi kalau istri saya solehah tapi jelek wajahnya, mohon maaf ya, menjadikan cantik mahal harganya. Lah, rai wong wadon sakniki larang temen ya. Langsung tua-tua murah, paling udah FIFA nomor 4. Seneng-seneng kiye mahal. Tadi ibu-ibu berangkat pengajian jam berapa? Jam berapa, Bu? Jam 6. Berangkat jam 6. Dandannya jam berapa? Jam 4, Pak. Bikin alis saja 30 menit Pak nggak selesai. Bandingkan ketua panitia ini simple, sarung 1, baju 1, peci 1. Mungkin nggak sepakan. Makanya kalau saya ditanya, Gus, sebenarnya yang suka bohong itu laki-laki apa perempuan? Yang banyak bohongnya itu laki-laki apa perempuan? Survei membuktikan. Soal fisik, perempuan itu lebih banyak bohongnya dibandingkan laki-laki. Betul? Tapi soal hati, laki-laki lebih banyak bohongnya dibandingkan perempuan. Kalau soal fisik, perempuan jangan dilawan. Mana mungkin laki-laki itu bisa ngatur istri? Aturan Allah alis saja, Pak. Ini buatan Allah. Dihapus, digambar sendiri. Saya punya teman Madura Ustaz. Istrinya, ya Allah, alisnya kayak celurit. Tapi kalau soal hati, ya kita jujur, Pak. Laki-laki lebih banyak bohongnya, jora matanya. Hidung bayi asli. Tapi terkalah, Pak, perempuan itu mampu menyimpan 2 pria di dalam satu hati. Tapi ingat, walaupun perempuan bisa menyimpan 2 pria di dalam satu hati, laki-laki bisa memberi tanpa harus mencintai.
Karena istri itu Pak, kalau suami terlalu jujur, man nggak seneng. Ya buang-buang dikit malah dia seneng. Contoh di jalan habis ketemu cewek cantik kita nggak ngapa-ngapain. Kamu dari mana mas? Dari jalan ketemu siapa? Jujur, cewek cantik. Marah apa enggak? Marah. Kamu dari mana mas? Dari jalan ketemu siapa? Anak hadroh. Marah enggak? Jujur, marah, bohong, enggak marah. Maka lebih baik para istri kita bohongi. Ciri-ciri suami yang suka bohong biasanya pakai kalung panitia. Gus. Ini sih gak panitia lemah jadi gede perutnya. Survei di rumah sakit membuktikan laki-laki yang perutnya besar biasanya burungnya kecil. Asrul rajuli akluhu, akalnya ini. Maka kemudian Nabi mengatakan apa? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Karena akal dan pendidikan itu menjadi penting, maka Nabi mewajibkan kita untuk belajar. Dan yang perlu diingat, wajibnya itu adalah berangkat ngaji, bukan pinternya. Yang wajib itu ngajinya apa pinternya? Pinter itu hukumnya wajib apa enggak? Kalau pinter itu hukumnya wajib, berarti orang bodoh itu dosa terus. Kalau kita ngaji nggak paham, kalau sampai pinter itu wajib, maka orang nggak paham itu dia berdosa. Ternyata yang diwajibkan oleh Nabi itu bukan alimnya, bukan pinternya, tapi tolabul ilminya. Sejak kapan dia harus tolabul ilmi? Minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan sampai ke liang kubur. Itulah alasan kenapa Mbak Mudin NU itu kalau ada orang mati ditalkin. Betul Bu? Di sini yang biasa nalkin namanya apa? Lebih. Siapa? Solikin. Oh Sodikin. Ini anakmu gini. Umpamanya sing ngomong dia mati. Arane siapa jenengmu? Rijal. Rijal itu artinya laki-laki. Laki-laki. Kelihatan kok kamu laki-laki. Minal mati ilalati itu salah satunya apa? Begitu Rijal mati, dituntun talqin oleh Mbah Sodikin. Begitu dimasukkan liang lahat, diadani. Kemudian ditanam, dikasih kamar. Teman saya Muhammadiyah tanya, Gus, orang NU itu kenapa sih kalau ngubur jenazah pakai diadani? Kenapa nggak langsung saja? Nanti kalau jenazahnya bangun bagaimana? Saya jawab, kamu itu lucu. Jenazah mati diadani kok bangun? Orang Indramayu di Ngeradan subuh nggak bangun. Talqinnya itu bagaimana? Begitu dia mati, ya Rijal. Umpamanya mati almarhum Rijal. Itu apa teman-teman? Yen nono malaikat loro teko marang siramu, takon marang siramu, ya Rijal man rabbuka, sopo pangeranmu? Jawaban Allahu Rabbi. Wa man nabiyuka, sopo nabimu? Jawaban Muhammad Nabi. Itu adalah pertanda bahwa ketika orang berada di liang lahat masih punya kewajiban untuk menuntut ilmu. Makanya Nuaiman ketika mati, yang berkenan menguburkan Nuaiman sahabatnya Nabi siapa? Nabi sendiri. Nuaiman itu sahabat Nabi yang paling lucu, Pak, paling kocak. Tapi dia sukanya minum alkohol. Minum alkoholnya itu selalu di sampingnya Nabi. Tujuannya satu, supaya langsung dihukum sama Nabi. Jadi begitu dia minum, langsung dipukul sama Nabi. Ini orang yang paling pintar membuat senang Kanjeng Nabi. Suatu ketika Kanjeng Nabi sakit, Nuaiman tahu Nabi itu sukanya kambing, daging kambing. Nuaiman pergi ke pasar beli 2 kambing. Ketemu penjual kambing, Nuaiman bilang, kambingmu saya beli.
Ketika diminta uang, uangnya mana Nuaiman? Benar kambing yang beli saya, tapi yang nanti yang bayar Kanjeng Nabi. Akhirnya kambing ini dibawa ke rumahnya Nabi. Diketuklah pintu rumah Nabi. Ya Rasulullah, saya datang membawa hadiah dari Nuaiman. Begitu dibuka, ada kambing 2. Menerima hadiah kambing dari Nuaiman, Nabi langsung hilang sedihnya, Pak. Dia langsung tersenyum. Begitu kambing diberi, penjualnya nggak pergi-pergi. Kanjeng Nabi nanya, kenapa kamu nggak pergi? Mohon maaf Nabi, kambing ini memang hadiah dari Nuaiman, tapi kata Nuaiman yang bayar Nabi sendiri. Apakah Nabi marah? Enggak Pak, dia tersenyum dengan kelakuan si Nuaiman. Ada lagi Pak, pagi-pagi Nuaiman bawa penjual makanan. Kata iya, makanannya kayak gini lah, jelek kayak gini lah. Isinya apa ya? Masa kayak suguhannya ya Allah, roti 500, martabak sini berapa? 500. Kalau ini kacang ya sisa lebaran. Aduh. Jadi kalau ada martabak seperti ini, cabenya kecil, saya ingat kamu sama istri. Kan istrimu kecil, kalau malam Jumat ada cabai di atas martabak. Si Rijal ini ya, bentuknya lucu. Semoga Rijal panjang umur, amin. Orang sedunia mati, Rijal hidup sendiri, amin. Pagi-pagi jalan, Nabi itu datangi sama Nuaiman bawa penjual makanan, makan bareng. Begitu makan bareng, selesai, Nuaiman pergi. Dipanggil sama Nabi, Nuaiman, kok kamu pergi? Kan makanannya belum kamu bayar. Apa jawaban Nuaiman? Ya masa hamba membayari Nabi, kan gak pantas. Sama halnya lah Rijal makan sama Bu Bupati, masa sih bayarin Rijal? Kan gak pantas. Kan potongan kayak dia kan duit. Kok ngeraini baik kayak kota infak. Maka potongnya bentuknya kayak celeng. Apakah Nabi marah? Enggak Pak. Makanya kita hidup itu jangan terlalu serius, dibuat bercanda saja. Ada waktunya serius, ada waktunya. Begitu Nuaiman mati, ini ngomong tadi minal mati lelahi. Siapakah yang berkenan memakamkan si Nuaiman? Nabi sendiri. Nabi yang memandikan, yang mengkafani, yang mensolatkan, yang menguburkan. Wallah, kulit yang pernah tersentuh oleh kulitnya Nabi haram disentuh oleh api neraka. Nuaiman. Begitu jenazah selesai dikebumikan, Nabi bilang begini sama sahabatnya, tolong kalian semua pulang. Nabi nggak pulang, enggak. Saya pengen mendengarkan percakapan Nuaiman dengan malaikat Munkar dan Nakir. Karena salah satu mukjizat Nabi itu apa? Bisa mendengarkan percakapan alam kubur. Kalau yang bisa bahasa semut cuma 2. 1 Nabi Sulaiman, nomor 2 Mama Bukro. Ini makal dirahmatan. Begitu Munkar Nakir datang, 2 sosok malaikat yang sangat menakutkan. Kalimat pertama dari Munkar Nakir kepada Nuaiman apa? Assalamualaikum ya ahlal jannah. Masya Allah. Keselamatan atasmu wahai calon penghuni surga. Mudah-mudahan semua yang hadir besok di alam kubur Munkar Nakir datang dengan kalimat yang sama. Assalamualaikum ya ahlal jannah. Amin. Saya doakan ketua panitianya masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat setelah pengajian. Amin. Kata dia belum siap Gus. Umur kamu berapa? 42. Rijal berapa? 26. Orang itu tua temen ya. Sampai aja Rijal 26. Pak siapa namanya? Jaharudin 42. Santai saja. Mati itu saja tidak harus tua. Maka walaupun Jaharudin lebih tua dibandingkan Rijal lebih muda dibandingkan Jaharudin, insya Allah yang mati Jaharudin duluan. Assalamualaikum ya alal kubur, ya assalamualaikum ya alal jannah, bukannya alal kubur. Keselamatan bagimu wahai calon penghuni surga. Nuaiman mulai diinterogasi, Nabi mendengarkan di atas kuburan.
Ya Nuaiman, man rabbuka? Sopo pangeranmu? Dijawab sama Nuaiman, Allahu Rabbi. Yang kedua, ya Nuaiman, man nabiyuka? Siapa nabimu? Dijawab sama Nuaiman. Pertanyaannya nggak salah. Nuaiman merasa apa? Wong tiap hari saya itu sama Nabi. Kok masih ditanya nabimu sopo? Kan lucu. Nabi mulai mendengarkan dengan agak tersenyum. Malaikat kembali bertanya yang kedua kalinya. Malaikat itu kan SOP Pak, sesuai dengan standar operasionalnya. Ditanya lagi, Nuaiman, mana nabimu kan? Nabimu sopo? Dijawab lagi sama Nuaiman. Malaikat, pertanyaanmu gak salah. Malaikat kembali bertanya ketiga kalinya. Ya Nuaiman, mana nabimu kan? Nabimu siapa? Dengan suara yang semakin tinggi. Apa jawaban Nuaiman? Malaikat, aja banter-banter. Itu loh orangnya di atas kuburan. Ini menunjukkan apa? Bahwa orang belajar itu sampai ilal lahdi. Minal madi, dari ketika digendong oleh ibunya sampai mati. Makanya Nabi mengatakan tolabul ilmi faridoh. Kembali kepada aslur rajuli aqluhu, kepada masalah pendidikan. Tolong Bu Bupati, pendidikan dininya diperhatikan. Setuju? Lebih diperhatikan. Baik madrasah diniyah maupun TPA, TPQ. Kita itu kadang-kadang mohon maaf agak diskriminasi dengan pendidikan diniyah. Sekolah dapat bos, guru-gurunya dapat tunjangan, sementara guru diniyah kadang-kadang kasihan. Termasuk lebih itu siapa? Mbah Moden yang ngurus orang mati. Tolong diperhatikan, itu orang penting. Polisi itu penting, tentara itu penting, bupati penting, lebih gak kalah penting. Buktinya apa? Polisi mati sing bungkus apa? Lebih. Bupati mati sing bungkus apa? Lebih. Rijal mati sing bungkus apa? Lebih. Lebih mati bungkus dewek. Tadi sini lebihnya namanya siapa? Sodikin. Ini orangnya tak kayak duit gini. Sodikin dia. Udah kamu udah duduk baik. Itu lebih. Inilah dia lebih dari Indramayu yang naik ke panggung. Mari kita iringi dengan sebuah lagu. La ilaha illallah. La ilaha mati ya. Di dompet inyong. Namanya siapa? Oh soalnya ini ya. Sama persis dengan nama penyanyi campur sari yang sudah meninggal, Cak Dudin. Cak Dudin itu namanya Muhammad Sodikin, yang membuat lagu judulnya Tali Kota. Nah, yang saya sempat bingung itu Bu. Bingungnya kenapa? Dulu Didi Kempot itu membuat lagu Stasiun Balapan. Inspirasinya gara-gara kalau dari Jakarta itu naik kereta turunnya di Stasiun Balapan. Jadi lagu judulnya Stasiun Balapan. Ada musisi namanya Gesang membuat lagu judulnya Bengawan Solo. Gara-gara dia seringnya nongkrong di pinggir Bengawan Solo. Denny Caknan bikin lagu Kartonyono Medhot Janji, karena setiap hari dia melewati tubuh Kartonyono. Dan saya tanya sama Cak Didin, kamu bikin lagu judulnya Tali Kotang, inspirasinya apa? Nongkrong nengen di sini deleng apa? Soal JT. Jadi lebih udah berapa tahun Mbak Sodikin? Pakai mic 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Dari lebih sampai rambutnya putih kabeh. Sodikin umurnya berapa Sodikin? 52. Orangnya tuh temen ya. Ada pengalaman paling horor nopo Mbak ketika menjadi lebih? Banyak Pak. Apa? Contohnya satu saja. Contohnya ketok-ketok di rumah. Rumahnya tetap ya. Dibuka pintunya nggak ada orangnya.
Ada orang. Itu Rijal. Anak mana? Banyak Pak. Apa? Kadang-kadang di rumah saya belum datang tahlil, kadang-kadang istri saya suka teriakan saya. Hati-hati bojo diri kan dikeloni. Jujur Bang Udin, Bang Lebih. Kalau ada orang mati, kan biasanya sampai bisa ngomong. Aku lebih istri. Kalau itu juga. Jujur saja, biar hubungannya tahu. Ya, mayoritas. Ya kadang-kadang orang kaya 100 Pak. Orang kaya 100. Oh, orang kaya ini bajingan. Kalau yang kaya 100, yang miskin berapa Mbak Lebih? Ya 20, 50 kadang-kadang. Kasihan sekali kamu, Bin. Kamu pilih makasih dolar atau makasih rupiah? Masa tahu tuh? Mungkin dolar. Mbak Lebih Sodikin pernah dikasih amplop sama keluarga almarhum. Tak pikir langsung pulang. Ternyata pamit masuk ke toilet. Izin mau ke toilet dulu. Saya pikir kebelet ngising, ternyata orang ngintip isinya amplop. Isinya pira ya? Sabar ya Mbak Sodikin, tak kasih 500.000. Untuk beli apa? Apa? Mano. Mbak Sodikin sekali mano. Manuk Pak. Kan tidak punya mano. Ya Allah, udah 500.000 untuk Mbak Sodikin. Terima kasih Mbak Lebih ya. Amin ya Allah. Ya, saya silakan, saya silakan apa? Siap Pak. Silakan apa malah siap? Semoga bagus panjang umurnya, sehat badannya, Amin. sejahtera, sehat, Apa nih? panjang umurnya, sehat. Balik manis. Juga bagus, saya juga bertambah dan bertambah juga bertambah, sekali lagi bertambah kok. Ada apaan nih? Tambah ilmunya, ada tambah umurnya semua. Amin. Istrinya? Kan di Indramayu katanya banyak RCTI. Rangga cilik turunan Indramayu. Makasih Mbak Udin ya, Mbak Lebih ya. Ya Allah, mimpi apa 500.000? Ya saya tak terdekat dulu. Apa kan ini banyak 500.000 ini apa tuh? 500.000 cepet teman. Ngurusi jenazah baik sudah suwung 20.000. Selawatan nih. Ayo selawatan dulu. Nanti tangan ini bersatu. Selawatan dulu. Lagunya apa? Iwa bandeng ono iwa sepat sakiken ireng moga-moga bojone sehat. Lagunya apa? Emang vokalisnya Rijal nggak meyakinkan. Loh, masa vokalis wajahnya kayak dibolok? Apa lagunya lagi? Apa lagunya apa? Malah bingung. Malah tali kotang apa ya? Sonya dihidupkan Sonya. Son vokal. Mik. Apa nak lagunya nak? Iwak bandeng ya. Iwak bandeng ya. Siap. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina
Kalau dikasih uang ditabung apa dicelengi? Ditabung. Makanya ada istilah bayi tabung, ada bayi celeng ya.
Udah, bagus nih mau. Tapi cekel ya cuma kamu simpen di dompet kamu, jangan kamu belikan apa-apa. Insya Allah sampai kamu mati masih punya uang. Amin. Cuma ya. Soalnya jam 10, saya masih ada jadwal satu lagi. Saya udah 2 malam di Indramayu. Kalau lagi malam di mana itu Pak? Sekarang ngambil. Masa yang saya keluar mobil dada-dada di TikTok viral teman. Gus Miftah calon gubernur Jawa Barat matane. Inyong jadi gubernur Jawa Barat yang seneng ya lebih mangkat saya mani. Dia baik. Sadiqain. Asr rajuli akruhu. Panggal keutamaan seseorang adalah akalnya. Saya doakan semua warga masyarakat Indramayu tidak ada yang putus sekolah. Amin. Wasabu dinuhu. Kemuliaannya adalah agamanya. Saya itu bersyukur lah. Kalau Jawa Barat itu insya Allah keagamaan dan kebudayaannya terjaga. Amin. Tapi ingat, agama apapun itu berada di atas budaya. Bahasa yang tepat adalah membudayakan agama, bukan mengagamakan budaya. Karena tingkatan agama itu di atas budaya. Kalau orang Indramayu agamanya baik, denger adzan langsung berangkat, jangan kayak Rijal, belum adzan malah susah. Allahu Akbar malah jawab adzan maning. Selesai. Sholat itu khairun minan naum. Mana dijawab? Untuk sholat tidak naum-naum. Wahasabu bil. Yo, Rijal 1.000. Rijal. Ini loh. Gede dia. Jajan ya. Ya Allah, sama bokong kabeh. Ajar ya. Ih. Pengen cilik. Wahasabu dinuhu, kemuliaannya adalah agamanya. Maka bisa dilihat kebaikan sebuah daerah itu bisa dilihat dari masjidnya. Apakah masjidnya bisa lebih ramai dibandingkan tempat hiburannya? Apakah pengajiannya jauh lebih menarik dibandingkan acara-acara yang lainnya? Wahasabu dinuhu, berlomba-lomba ke masjid. Makanya Nabi Muhammad saking cintanya dengan masjid, rumahnya di dalam masjid, sekarang makamnya di dalam masjid. Saya doakan yang belum haji segera berhaji. Saya kemarin terakhir haji, semua orang Indramayu saya doakan semoga segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah Makkah Madinah. Di rampung caminyo, langsung subay. Orang Indramayu banyak yang top ya. Irwasum Mabes Polri itu orang Indramayu, Pak Doli. Komjen Ahmad Dovir itu orang Indramayu. Wa muru'atu khuluquhu, dan kepribadiannya adalah akhlaknya. Nabi Muhammad itu dicintai oleh manusia selama-lamanya. Kenapa? Karena kebaikan akhlaknya. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, tolong jaga 3 hal sebagaimana pesannya Umar bin Khattab. Jagalah akalmu, jagalah agamamu, dan jagalah akhlakmu. Ada akhlak pimpinan kepada rakyatnya, ada akhlak rakyat kepada pimpinannya. Rakyat itu tidak hanya wewenang untuk memilih, tapi juga harus mempunyai wewenang untuk mengawasi. Jangan sampai kamu punya pemimpin tapi nggak berani ngawasi. Makanya ketika Pak Prabowo tanya sama saya, kalau Gus Miftah nggak mau jadi pejabat, nggak mau jadi menteri, maunya gimana? Mau saya cuma satu, saya memastikan program-programnya Pak Prabowo dijalankan dengan baik untuk rakyat. Saya pengen mengawal program-programnya Bapak, janji-janji kampanye Bapak. Tidak semuanya harus menjadi pejabat, tapi saya punya prinsip wani milih wani natib. Betul?
Umpamanya besok di Indramayu program makan siang gratis. Akan kita lihat apakah program ini bisa berjalan dengan benar. Saya mencintai Pak Prabowo, saya bilang. Makanya saya tidak mau programnya Pak Prabowo ada yang gagal. Makanya Pak Prabowo menang karena programnya pas. Makan siang gratis, minum susu gratis. Makan siang gratis disukai oleh anak-anak, susu gratis disukai oleh sodiqin. Yang ini baik. Mangatus saya. Sudah jam 12. Saya harus segera meninggalkan tempat ini. Saya itu udah pengen pulang terus karena saya harus persiapan besok tanggal 19 Pak Presiden Jokowi datang ke pondok saya dalam rangka hari ulang tahun Pondok Pesantren Qora Haji tanggal 19. Tanggal 21 pagi Pak Prabowo ketemu dengan para masyayikh insya Allah di pondok saya. Malamnya Mas Gibran dengan Kapolri dan Panglima TNI. Tanggal 22-nya masih ada acara. Nah ini otak saya masih di rumah, itu ada persiapan. Kalau kamu kan ketua panitia cuma segini, aku 4 hari. Kamu jadi panitia enak, disumbang bupati, disumbang apa orang? Disumbang dulu. Tolong sing nyumbang Indomie. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqwa wa antal musta'an. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahirabbil alamin. Panitia, Ibu Bupati dan semuanya matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.